dia berhenti di depan kayaknya. Oh, ntar gue pukul. Kok dia berhenti di depan sih? Dokter nggak ada kamera ya supaya nggak bocor. Komplit Oke. bocor. Ini ya kameranya ya. Oke, Jadi dong. gini ya. MNC turun ya, boleh? Pelaporannya adoptif kan sudah naik sidik penyidikan. Ya. Adoptif sudah dipanggil kembali. Jadi pemeriksaan dari pihaknya adoptif sudah selesai. Nah, dugaannya adoptif, statusnya DRL akan dinaikkan menjadi TSK. Dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun, begitu status TSK disematkan ke seorang DRL, dipastikan 1000% dia wajib untuk diangkut. Kalau kan diangkut, masukin shell, pakai baju pit gitu ya, soalnya takutnya kena pelanggaran gitu. Oke dok, mungkin Nah, boleh diceritain Jadi, sedikit oke. kasus yang mana sih dok ini? Kasus yang White Tomato yang tadi melaporkan DNA lele ya, DNA lele, tomat busuk, White Tomato itu ya tuh, dan soal stem cell ya. Jadi memang dokter melaporkan produk dia diduga sudah menipu jutaan masyarakat Indonesia. Ratusan miliar uang kalian disedot sama orang ini DRL. Dugaannya dokter gitu. Ya, jadi dia harus mempertanggungjawabkan. Ya, nggak ada yang melaporkan kasus ini sebelumnya. Adapun sekitar 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, dokter lupa kapan tepatnya, tapi ada yang melaporkan soal WT. Tapi kasusnya hilang lenyap guys. Mungkin 2 tahun yang lalu ada pelaporannya. Ya. Tapi dia nggak jalan, hilang, lenyap. Dokter nggak tahu masalahnya apa. Apakah sama seperti masalah yang kerampokan itu hilang, lenyap? Ya, seperti itu dokter nggak tahu. Tiba-tiba hilang, lenyap. Sementara dia terus menjual WT, stiker, tomat stiker. Ya. Nah, akhirnya dokter merasa udah jengah kan, apalagi dia terus menerus menyerang dokter melalui medsos. Jadi dokter putuskan untuk melaporkan dia. Bukti terang benderang, jelas luar biasa. Jadi jangan ada atensi dari para bintang backupnya, jangan ada. Dokter tahu dia manusia kebal hukum. Dokter sadar itu. Uangnya nggak berseri guys. Gampang banget buat dia sebar, siram, gampang banget. Tapi yakin, kebenaran nggak akan bisa kamu lawan DRL. Ya, kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Jutaan masyarakat, bukan dokter. Lawannya kamu adalah masyarakat, konsumen kamu, bukan dokter. Dokter ini hanya menyuarakan, hanya melaporkan kamu. Tapi korban kamu kan jutaan yang harus kamu pertanggungjawabkan. Ancamannya kurang lebih 12 tahun ya. Jadi nanti akan langsung begitu status TSK, dia akan langsung diciduk. Nah, masalahnya karena dia ketakutan, buktinya terang benderang, dia melakukan prapit. Itu alasannya. Oke, ada pertanyaan lagi? Dok, kabarnya hari ini dokter menjalani pemeriksaan. Ada rasa ketakutan tersendiri ya dari dokter itu? Kelihatan banget, kenapa dia harus prapit? Kan belum TSK. Ini aneh ini. Dokter ini aneh loh ini. Ini prapitnya apa? Prapit itu bisa kalau misalnya nih kayak dokter nih, handphonenya disita. Itu dokter bisa prapit loh. Dokter nggak prapit tuh. Kenapa? Dokter langsung ke Mabes gelar perkara khusus. Nggak mainnya di prapit. Begitu dokter merasa handphonenya dokter yang nggak ada hubungannya apa-apa, ya, disita oleh pihak Jakarta Selatan, itu sebenarnya dokter mau protes tuh. Ini apa yang bisa kita lakukan? Prapit atau apa? Nggak mau prapit, Mabes. Langsung terang benderang. Gelar perkara khusus sama seperti kasusnya di Bokir. Gelar perkara khusus kan? Yang saat ketemu sama dokter kayak ayam sayur, Bokir. Gitu. Besok dokter tunggu kamu lagi. Oke, kamu sekarang alasannya apa? Ke Bandung ya? Mendatangi panggilan dari Polda Jabar ya? Ada yang lapor dia di Polda Jabar. Ya, oke, kamu datengin dulu tuh. Lebih serem juga di sana, sama. Ya, oke.
Besok Dotis tunggu di Mabes Polri ya, gelar perkara khusus. Kenapa? Karena yang Dotis sampaikan itu adalah fakta, tapi kamu melaporkan dokter di Jakarta Selatan. Ya, atas apa? Merendahkan produk kamu. Produk apa yang Dotis rendahkan? Produk stiker. Produk apa? Gitu loh, ya. Ya udah, ayo. Dotis hadapin, nggak ada mediasi ya, karena seperti Dotis bilang, dia ingin banget ketemu sama Dotis. Tapi nggak ada kalian. Jadi dia tuh pengennya sembunyi-sembunyi ketemu sama Dotis. Untuk apa? Mau ngomong apa kamu? Melalui Dr. Oki. Dotis nggak mau. Dari awal Dotis bilang Dotis nggak mau ya Dr. Oki ya. Dotis nggak mau. Ini orang manipulatif banget. Nanti dia akan pelintir ceritanya. Ini mau nanti dibilang Dotis yang memeras baju kan gitu. Nggak ada. Ya, jadi di sini Dotis pastikan tidak ada. Silahkan Sunil kalau mau ketemu sama Dotis boleh sekarang atau di Mabes besok Dotis tungguin. Dan Dotis akan live juga. Tapi kalau di sidang di Mabes nggak boleh ya live. Itu khusus. Dok, terkait adanya kabar pemanggilan dokter hari ini gimana? Pemanggilan siapa? Di Polres Jaksel, dokter sendiri ada pemanggilan di Kan mediasi. Dotis kan nggak mau mediasi. yang hari ini. Terus? Nggak mau lah mediasi, ngapain mau? Dia bilang nggak mau mediasi Dotis. Kenapa? Hanya Dotis nggak mau mediasi. Jadi dari pihak DRL ingin mengajak Dotis mediasi sebelum besok. Dokter yang di Mabes itu kan sudah gelar perkara. Apakah Belum, besok belum. Oh iya besok. Tapi dokter sudah melaporkan di Mabes Polri. Sudah dong. Itu kapan? Udah lama sih mungkin. Gara-gara kasusnya Dokter akunnya disita itu. Nah itu Dokter langsung melaporkan. Berarti setelah sebulan. Karena ada dugaan kejanggalan yang dilakukan oleh penyidik di Polres Jakarta Selatan gitu. Jadi sama, jadi kita tuh sebagai warga negara Indonesia guys, kalau mendapatkan ketidakadilan dari pihak penyidik itu kita bisa laporkan ke Dumas Perlindungan Masyarakat di Mabes gitu. Nah di situ Dokter melaporkan sama seperti kasus yang di Medan yang sampai saat ini kemana kasusnya, coba Dokter tanya kemana, ayo kok berhenti, ini mau dibawa kemana kasusnya. Kalau emang mau lanjut monggo, kalau emang mau berhenti ya dibuktiin, gitu aja sih. Yang tegas gitu loh, jangan digantung nggak jelas sebagai warga negara Indonesia karena Dotis menyampaikan fakta, akhirnya diduga nggak bisa jalan ini kasusnya ini. Udahlah diberhentiin aja kan, nggak gitu juga, ya kan? Makanya untuk Kapolres Medan, Bapak Gideon, ya Pak, Bapak ini kan nggak tidak mengerti apa-apa mungkin ya soal ini. Mohon atensi khusus Pak Gideon. Karena kasusnya sama seperti Dotis yang melaporkan sempat mengadu ke Bapak Haryo Kapolres Palembang tentang Dotis yang difitnah kalau karyawannya Afrizal itu disuruh sama Dotis. Beliau langsung turun tangan mempelajari kasusnya case by case, dan akhirnya apa? Afrizal dilepaskan penangguhan penahanan. Nah gitu. Itu seorang Kapolres Palembang, Pak Haryo, tegak lurus. Nah, sekarang kita tanya ke Pak Gideon, Pak, ini gimana Pak kasusnya Dotis Pak? Jalan enggak, berhenti juga nggak jelas ini gimana nih Pak? Statusnya Dotis kan tersangka Pak, gitu. Gitu. Dokter yang laporan yang dokter ini ya, dok? Yang di Medan. Yang di Medan, yang bokerin, Oh, Justifer. Itu kemana itu, gimana itu? Gitu. Makanya ayo dibereskan lah satu persatu ya kan Pak Gideon orangnya tegak lurus, Kapolres Medan itu kan tegak lurus, ayo Pak diberesin gitu ya. Dok, ini lagi ramai jadi perbincangan netizen bahwa dokter kan mereview produk ya. Nah, ternyata produk dokter juga terkena indikasi dari BPOM gitu. NA-nya dicabut karena ada NA baru. Jadi gini, setiap kita membuat formulasi skincare ya, perubahan sedikit aja itu NA-nya harus berubah. Oke, berarti dokter belum mengumumkan jika itu NA sudah berubah atau gimana? Sudah ada di akunnya kan, udah ada. Sesudah di BPOM atau sebelum? Dokter Setelah, mengumumkan. karena dokter berpikir itu adalah sesuatu yang hal yang biasa. Karena NA yang baru itu sudah muncul di bulan Maret. Di bulan Maret. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Ya, tapi kan jadi perbincangan netizen juga kan Digoreng, ini kan. boleh digoreng sih nggak ada Betul. masalah. Tapi kan bisa diklarifikasi, nggak masalah. Dok, NA itu apa sih dok? NA? Nomor izin edar. Oh, mari kita satu guys. Oke, yang lain?
Cukup. Oke ya kita Oke, tunggu ya. terima kasih banyak. Apa? Thank you. Besok